dunia bayang. Mari sama-sama kita dengarkan Nanomazing Season 2 Chapter 47. Setelah tragedi pertarungan antara Chun Yeon dan Yoo So-hwa, keesokan harinya di Biro Pertahanan Kota Jinan, semua orang-orang yang memiliki posisi tinggi di Kota Jinan dikumpulkan di markas kantor Biro Pertahanan Kota Jinan. Terlihat di sana ada seseorang yang bernama Jenderal Jo Yoon, Panglima Biro Pertahanan Nasional, sedang mengerutkan kening saat dia melihat laporan dari malam sebelumnya. Militer di kota Jinan menggunakan media laporan kertas agar mudah untuk dimusnahkan setelah diterima. Setelah memeriksa laporan dengan hati-hati, Jenderal Jo Yoon bertanya pada Baek Jin Chang yang berdiri di depan mejanya. "Major Baek." "Siap." "Jadi maksudnya dari laporan ini, benda terbang tak dikenal yang terbang di atas kota tadi malam adalah entitas bahaya yang setara dengan kelas A?" "Siap, benar sekali Pak." Baek Jin Chang menjawab dengan lugas, tapi kegugupan terlihat jelas di matanya. Itu karena 90% dari laporan yang dia tulis berisi fakta palsu. Menurut yang dilaporkan, makhluk itu terlalu cepat untuk ditangkap dan ukurannya cukup kecil. Maijen Baek Jin Chang sedikit tergagap saat dia berbicara sebagai tanggapan kepada jenderal di hadapannya. Iya Pak. Sama dengan penjaga keamanan dari kelompok Yongchun, kami mengkonfirmasi objek itu sebagai entitas seukuran manusia. Jadi, itu sebabnya kau menulis laporan bahwa ini adalah makhluk entitas khusus dalam laporan. "Siap, benar Pak." Penjaga gerbang kelas A, Ha Hyun Gang, meninggal. 10 lainnya terluka parah. 7 tentara pertahanan terluka. Jenderal Jo Yoon hanya menggaruk kepalanya saat dia melihat laporan itu. Jika makhluk itu adalah entitas khusus atau entitas kelas A dengan kemampuan terbang, maka kerusakan sebesar ini dapat dimengerti. Jadi dia berpikir bahwa kerusakan seperti ini termasuk beruntung bagi mereka. "Sepertinya kita beruntung, Major Baek." "Siap, iya Pak." Jika bukan karena adanya orang-orang murim dari kelompok Yongchun dan gatekeeper peringkat SS, mungkin kerusakan yang kita alami akan lebih besar. Mendengar ucapan jenderal itu, Baek Jin Chang menghela nafas lega. Dia khawatir Panglima tertinggi Jenderal Jo Yoon mungkin curiga, tapi untungnya dia sepertinya mempercayai laporan itu. Tapi sangat disayangkan jika saja Yoo So-hwa tidak sepenuhnya menghancurkan tubuh entitas itu. Mungkin Anda bisa melakukan sesuatu untuk berkontribusi. Tidak, sama sekali tidak, Jenderal. Saya melakukan tugas saya dan mengawasi situasinya. Ya, begitu saja sudah cukup sikap yang baik. Jenderal Jo Yoon sedikit memujinya. Baek Jin Chang menghela nafas lega dalam hati. Sepertinya jenderal menuju ke arah yang diinginkan. Tidak dapat mengatasi rasa takut. Ia menulis laporan seperti yang diminta oleh kelompok Yongchun. Tetapi, jika celah kecil saja ditemukan, seluruh karirnya akan terganggu. Dia khawatir jenderal mengetahui bahwa laporan ini adalah laporan palsu, tapi ternyata tidak. Dia beruntung. Baiklah. Sebentar lagi aku ada rapat. Jadi, mari kita kembali ke tugas kita masing-masing. "Siap, baik Pak."
Baek Cincang memberi hormat kepada jenderal dan kemudian mencoba untuk kembali. Tapi saat Baek Cincang membalikkan tubuhnya, jenderal memanggilnya lagi. Tunggu sebentar. Siap, ada apa pak? Dengan bingung, Baek Cincang berbalik badan. Lalu, Jenderal Joyun berkata, aku juga telah menerima laporan dari kelompok Yongchun. Mereka mengatakan bahwa satu bangunan penting diledakkan dan kerusakannya sangat besar. Tentang itu, siap. Kami akan mengurus hal itu, Pak. Brengsek. Kukira laporan palsuku ketahuan. Baek Cincang berpikir memanipulasi laporan adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan lagi. Aku sudah melakukan semua yang mereka minta sesuai kemampuanku. Aku tidak ingin lagi dikaitkan dengan grup Yongchun itu atau bahkan dengan monster itu. Dia bahkan tidak ingin sumbangan dari mereka lagi. Sekitar pukul 2 siang di kantor gedung grup Yongchun, kota Jinan. Ya, bagus. Aku senang bahwa semuanya berhasil. Ya, baik. Terlihat seorang pria paruh baya sedang menutup telepon dengan wajah bahagia. Namanya Bi Mak Heon. Dia adalah pemimpin dari kelas pendekar pedang dan manajer umum kelompok Yongchun. Setelah menutup telepon, Bi Mak Heon melapor pada pria paruh baya yang duduk di seberangnya. Saya sudah menghubungi Baek Cincang dan dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Departemen Pertahanan mengatakan bahwa mereka akan memberikan kompensasi untuk pabrik kita yang hancur. Oh, bagus. Kau melakukannya dengan baik, manajer umum B. Ya, terima kasih, ketua. Pria paruh baya di seberangnya itu adalah Chun Yujang, ketua kelompok Yongchun. Seorang pria muda berjas hitam, berdiri di dekat jendela di belakangnya. Itu adalah Chun Yewon. Chun Yewon sedang menatap keluar jendela. Dia melihat ke arah lokasi di mana pabrik telah hancur. Gedung yang tadi malam baik-baik saja, sengaja diledakkan. Ini adalah ide dari manajer umum Bi Mak Heon. Dia dengan berani meminta Chun Yewon untuk menyelesaikan situasi ini. Itu semua adalah idenya. Dia mengatakan bahwa pengawal nasional akan membuat masalah besar jika itu tidak dilakukan. Dia cukup berani. Terlepas dari ketidaktahuannya tentang dunia ini, Chun Yewon tahu bahwa mengorbankan sebuah pabrik akan sangat merusak keuntungan perusahaan. Tetapi meskipun begitu, Bi Mak Heon meminta untuk meledakkan pabrik agar menenangkan situasi yang kacau ini. Itu bukan kerugian yang signifikan karena mencegah campur tangan garda nasional. Selain itu, karena Biro Pertahanan telah menjanjikan kompensasi untuk pabrik yang hancur, kerusakan yang sebenarnya akan berkurang. Chun Yewon berbalik badan dan berkata, sepertinya kau cukup berguna. Terima kasih, leluhur. Bi Mak Heon yang sedari tadi berekspresi tegang, tersenyum cerah saat mendengar pujian Chun Yewon. Bibirnya berkedut membentuk senyuman. Karena dia tidak banyak bicara di dalam posisinya, dia biasanya mengambil peran untuk melaksanakan keputusan yang diambil dalam rapat eksekutif. Terima kasih. Itu semua karena Tuan Chun Ma telah mempercayaiku. Selama ini, ketua atau eksekutif lainnya tidak pernah mendengarkan sarannya. Siapa yang akan menerima ide untuk meledakkan sebuah pabrik? Namun,
Kali ini Chun Yeon memberinya kesempatan. Cheon Yujong? Iya, leluhur. Orang selayak ini hanya kau gunakan sebagai manajer. Apakah matamu sudah tidak berguna lagi? Maaf. Apa maksudnya, leluhur? Gunakan dia sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, sepertinya Chun Yeon meminta Chun Yujong untuk Bima Kyun agar dipromosikan jabatannya. Bima Kyun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya mendengar kata-kata Chun Yeon itu. Dia hanya melangkah maju satu kali dan menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi Chun Yeon terlalu menghargainya. Dia sangat beruntung. Dia berhasil mengambil hati leluhur. Baik, leluhur, dipahami. Kami akan membahasnya pada rapat dewan berikutnya. Cheon Yujong menerima keinginan Chun Yeon. Kenaikan pangkat Bima Kyun terjamin. Leluhur, dia benar-benar orang yang luar biasa. Karena terlalu senang, Bima Kyun langsung berlutut di lantai dan berteriak. Aku akan memenuhi harapanmu, leluhur. Chun Yeon adalah seseorang yang selalu menghargai orang-orang yang terampil. Dan keberuntungan bagi Bima Kyun yang membantunya menunjukkan kemampuannya pada saat yang tepat. Saat itu, tiba-tiba telepon dalam kantor ketua berdering. Setelah mengangkat telepon itu, Chun Yujong mengangguk dan menutup teleponnya lagi. Leluhur, semua sudah siap. Ayo kita pergi ke ruang konferensi. Masih di gedung kantor pusat grup Yongchun, lantai 28 di ruang konferensi. Banyak orang berjas berkerumun di dalam ruangan itu. Mereka adalah para pemegang saham grup Yongchun, kepala kantor, direktur, dan presiden afiliasi. Secara alami, sebagian besar para pemegang saham ini adalah anggota klan peringkat tinggi dalam Ordo Iblis Langit. Hei, apakah kau tahu mengapa pertemuan diadakan hari ini? Tidak, aku juga baru mendengar tentang ini hari ini. Apakah mungkin Tuan Geum tahu? Tidak, aku juga tidak tahu. Ini benar-benar mengejutkan bahwa rapat umum pemegang saham diadakan begitu tiba-tiba. Ternyata semua pemegang saham yang berkumpul kebingungan karena adanya peringatan gerbang yang akan dikeluarkan di kota Jinan. Ada rapat umum sama sekali tidak mereka duga. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Lim Kang, direktur pelaksana afiliasi Yongchun Trading, mengawasi dengan cermat yang lainnya. Biasanya, jika rapat pemegang saham diadakan, agenda akan diberitahukan terlebih dahulu. Tapi mengapa kebanyakan orang ini tidak mengetahui apa maksud diadakannya pertemuan ini? Apa mungkin ini semua karena pedang iblis langit? Pedang iblis langit yang ditunjukkan oleh video fraksi Cheon Wukang 4 hari lalu masih merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh para pejabat tinggi. Lim Kang melihat pertemuan ini sebagai kesempatan yang baik. Dia mencoba untuk mengungkapkan bahwa Cheon Wukang memiliki pedang iblis langit pada pertemuan ini. Semoga aku bisa menyatukan mereka ke dalam sebuah fraksi itu dengan pengorbanan ini. Lim Kang adalah anggota dari fraksi anak pertama Lord Cheon Woo Kyung. Sebagai pemimpin dari sebuah klan kecil,
ia telah lama aktif di afiliasi grup Yongchun dan terus mengirimkan informasi tentang perusahaan ini kepada grup Cheon Wokyu. Dia adalah mata-mata. Setelah aku mengungkapkan semua ini, tempat ini akan berubah menjadi seperti kuburan, sepi. Dia bertekad untuk melakukannya. Tidak lama kemudian, ada seseorang berteriak, "Ketua telah tiba. Semua pemegang saham, silakan berdiri." Setelah pengumuman dari sekretaris itu, pintu terbuka dan ketua Cheon Yujang ditemani oleh para eksekutif senior memasuki ruangan. Semua pemegang saham berdiri. Hah? Ada apa? Apa yang terjadi dengan ketua? Mengapa dia mengenakan gips? Para pemegang saham bingung dengan penampilan ketua Cheon Yujang yang menggendong tangannya menggunakan gips. Ini adalah pertama kalinya sejak pembentukan grup bahwa Cheon Yujang terluka. Bahkan selama peringatan gerbang, ketua Cheon Yujang tidak pernah mengalami cedera karena eksekutif lain melindunginya di saat krisis. Namun ada yang lebih aneh lagi. Siapa pemuda itu? Ada seorang pemuda berjas hitam berjalan di samping Cheon Yujang. Oh, tidak. Bahkan dia berjalan selangkah lebih maju dari ketua. Dan ketua bahkan dengan sopan memberi isyarat padanya. Apa? Mengapa ketua mempersilahkan pemuda itu untuk duduk di kursi itu? Ada 2 buah kursi untuk orang berpangkat tinggi di ruangan tempat ketua seharusnya duduk. Ketua dan Cheon Yeon menjadi pusat perhatian saat ini. Lalu ketua duduk di samping pemuda itu. Sebenarnya siapa pemuda yang duduk di sebelah ketua itu? Aku tidak mengenalnya. Para pemegang saham saling berbisik bertanya-tanya, membuat ruangan menjadi berisik. Pada saat itu, Direktur Hwan Myung-oh yang bertanggung jawab atas pertemuan itu meletakkan mikrofon di dekat bibirnya dan berkata, "Silahkan duduk." Dan dengan sekejap, kebisingan mereda. Semua mata tertuju pada pria muda yang duduk di sebelah ketua itu. Pria muda dengan wajah putih dan mata yang tampak tajam. Itu tampaknya berusia 20-an. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia adalah tangan kanan ketua? Para pemegang saham yang mendukung Cheon Yujang merasa tidak nyaman. Pada saat itu, Sim Yong, Presiden Yongchun Electronic, afiliasi terbesar, bangkit dari kursinya dan membungkuk kepada ketua. Tolong maafkan atas kekasaranku ini. Aku akan terdengar sedikit tidak sopan kepada ketua. Meskipun kami berkumpul di sini karena hal ini adalah rapat pemegang saham dengan agenda yang dirahasiakan. Kami ingin tahu siapa orang yang duduk di sebelah ketua itu. Mendengar itu, para pemegang saham lainnya pun mengangguk tanda mereka juga setuju. Lalu, Direktur Hwan membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan itu. Bahkan jika kau tidak bertanya, kami akan segera memberitahu tentang hal ini. Rapat hari ini tidak ada agenda, karena hanya untuk menginformasikan kepada para pemegang saham tentang 3 hal penting yang diputuskan oleh direksi. Sekali lagi, kebisingan pecah. Biasanya keputusan yang dibuat dalam rapat dewan diberitahukan melalui jaringan komputer perusahaan daripada mengadakan rapat untuk ini. Harap tenang. Hal yang pertama,
Mereka semua kembali tenang dan semua orang fokus pada Hwan Myung-oh. Ketika dia mendapat semua perhatian, dia menunjuk ke pria muda berjas hitam. Pemuda ini adalah wakil ketua yang dipilih pada rapat dewan. Apa? Wakil ketua? Semua pemegang saham kebingungan. Seorang pemuda yang wajahnya tidak pernah mereka lihat tiba-tiba diangkat menjadi wakil ketua. Wajar saja mereka terkejut. Ini memang keputusan yang terlalu mendadak. Wow, sepertinya ini menyenangkan, menarik. Lim Kang, sang mata-mata yang mendengar hal ini, tersenyum. Sepengetahuannya, Hwan Myung-oh adalah kandidat teratas untuk posisi wakil ketua itu. Selain itu, beberapa rumor yang beredar menyatakan bahwa Sim Yong dari afiliasi elektronik akan menjadi eksekutif senior yang baru. Saat mendengar hal ini, ekspresi wajah Sim Yong berubah menjadi tidak enak dilihat. Ini seperti kesempatannya untuk menjadi pemimpin fraksi Cheonwoo dikesampingkan. Sim Yong adalah anggota klan tinggi dari Ordo Iblis Langit. Bahkan klan lain mengakui betapa hebatnya klannya. Orang-orang tahu bahwa ada banyak klan kecil dan menengah yang mengikutinya. Tetapi jika berita tentang pedang iblis langit dikabarkan, klan itu pasti akan meninggalkannya. Lalu, dengan wajah penuh amarah, Sim Yong bangkit dari tempat duduknya. Dia menggigit bibirnya, lalu berkata, "Walaupun ini adalah rapat dewan, tapi bukankah hal ini terlalu mendadak? Dan orang ini masih sangat muda." Sim Yong mengatakan itu sambil menunjuk ke arah pemuda di sebelah ketua. Seorang pemuda yang belum pernah kita lihat sekarang menjadi wakil. Ada banyak senior yang memberikan kontribusi besar. Jadi, aku tidak begitu mengerti tentang keputusan ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik badan dan mengeluh. Saat Direktur Hwan hendak menjawab kata-katanya, tapi pemuda itu mengangkat tangannya dan menghentikannya. Hwang Myung-oh terdiam saat pemuda itu mengambil alih komando. Kebingungan tampak jelas di wajah semua para pemegang saham. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Hwan Myung-oh nurut begitu saja saat ada yang mencoba mengambil alih komandonya. Pada saat itu, pemuda yang ditunjuk sebagai wakil ketua memandang Sim Yong dan berkata, "Sebenarnya, aku adalah wakil ketua yang dicalonkan." Dicalonkan? Omong kosong apa itu? Sim Yong bingung. Dia sudah termakan emosi karena mimpinya sebagai wakil pemimpin disingkirkan di depan matanya. "Kau ini berisik juga ya. Duduk." Sim Yong tiba-tiba terduduk. Apa-apaan ini? Sim Yong yang dipaksa duduk di kursinya bingung. Dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Mereka yang lain yang menyaksikan itu juga merasa heran. Apakah Tuan Sim Yong mengikuti perintah dari wakil ketua baru itu? Tidak mungkin, bukankah dia menentangnya? Lalu kenapa dia duduk? Kecuali para senior yang sudah mengenal Chun Ye-hun, tidak ada yang bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Sim Yong termakan emosi. Dia marah dan hendak bangun sekali lagi. Tapi pemuda itu berkata, "Aku tidak akan memperingatkanmu
2 kali. Saat Simyong mendengar kata-kata pemuda itu, wajah Simyong menjadi pucat. Dia sendiri tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi, tapi rasa takut menguasainya. Katakan, siapa sebenarnya kau? Simyong bertanya dengan nada gemetar. Lalu pemuda itu bangkit dan mengulurkan tangan kanannya. Lalu logam di pergelangan tangan Chun Ye-un yang berwarna hitam berubah menjadi pedang. Do Mun-cheon, salah satu presiden afiliasi, berteriak, Itu pedang iblis langit. Para pemegang saham lain yang terkejut dengan kata-kata itu tersentak dari tempat duduk mereka. Dan Lim Kang, sang mata-mata yang sedari tadi hanya menonton dengan santai, kini matanya melotot saat dia melihat pedang hitam itu. Hah? Pedang iblis langit? Omong kosong apa itu?